Mbak Nurul, Mbak Rizky, Mbak Adusila, Mbak Pai, Mbak Yunita, Mbak Syatul, Yesi, itu ada Kukuh, ada Holil, Pak. Holil, ya, Bapak. Kolil, ya, Muhammad Minak Kolil, Jildu, ya, Muhammad Kolil. Sampai lupa. Mohon maaf, ya. baru dirubah, Pak. Ya, Muhammad Minak Jinggau Kolil. Baik, selamat berjumpa kembali. Selama sekian lama kita tidak pernah ketemu. Ada yang bertanya-tanya apa yang dilakukan selanjutnya, ya. Nah, di dalam kegiatan aktualisasi apa yang harus dilaporkan nanti, ya. Kemarin sudah kita sampaikan, kita bekali tentang apa yang harus dilakukan, tetapi mungkin perlu kita cek kembali, ya, apakah yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan dan kita benarkan, tapi sebelumnya tradisinya adalah kita berdoa dulu. Nah, jadi silakan. Silakan. Monggo, Oke, Pak Holil, monggo, silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Taufik, Bapak Delit, dan juga teman-teman semuanya. Mari kita awali kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga bisa membawa kebaikan bagi kita semuanya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Mas Danan? Kabarnya baik-baik saja, sehat-sehat saja semuanya. Alhamdulillah, Bapak. Ngapunten, Bapak. Nanti jenengan datang ke Bondowoso, kira-kira yang klasikal yang ini pertama datang atau daring, Bapak? Itu jaraknya dengan seminarnya berapa hari? Yang pertama ini nanti Rabu 19 Oktober, Bapak. 19 Oktober. Okay. Ya. Terus? Setelah itu nanti coaching lagi hari Sabtu tanggal 22 Oktober. Oh, 22. Yeah. Ya, mungkin itu ya. 22, terus seminarnya Senin. Seminarnya Senin. Jadi jenengan mungkin bisa menginap di Bondowoso. Ya, mungkin yang Sabtu itu ya, Sabtu nanti nginap Minggu, terus Seninnya seminar ya. Kalau yang tanggal 19 itu masih ada kegiatan gitu ya. Ada kegiatan di Bondowoso, di Surabaya. Jadi 19, terus nanti 19 itu hari apa? 19 hari Rabu, Bapak. Jadwalnya jam 7 malam. Coachingnya. Oh, ya, enggak ada bisa itu. Soalnya 19-20 ada kegiatan berturut-turut di BPSDM. Oh, iya. Ngapunten, kalau begitu nanti coachingnya diganti, itu kan klasikal, Bapak. Mungkin diganti sebelumnya, monggo kalau jenengan berkenan. Oh, diganti sebelumnya, maksudnya diajukan gitu ya? Nggih, monggo diajukan. Soalnya tanggal Rabu itu
teman-teman Klasikal. sampun klasikal di sini. Oh baik, kalau begitu hari Selasa terus kita ajukan tapi Zoom ya Mas. Nggih, monggo. Ya, Nggih. baik kita anukan berarti Selasa itu tanggal 18 ya. Nggih Bapak. Ya, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditawar kalau BPSDM. Nggih. Terima kasih. Oke, monggo teman-teman, Bapak mungkin untuk menyampaikan sesuatu dulu, terus teman-teman bertanya mungkin kalau ada pertanyaan sama aktualisasi. Baik, jadi pada saat-saat menjelang seminar ini biasanya semuanya tensi itu menjadi naik gitu ya. Kemudian tingkat kesetresan itu juga naik ya. Tapi seharusnya tidak perlu begitu kalau misalnya semuanya sudah tersedia ya. Nah, dulu sudah saya sampaikan beli map sejumlah kegiatan gitu ya. Nah, setiap minggu mapnya diisi outputnya, buktinya ya. Nah, akhirnya kalau itu sudah clear, maksudnya sudah dilaksanakan, maka setiap minggu kita punya bukti yang harus dilaporkan kepada map itu. Kepada map. Nah, sekarang kita lihat bahwa seminarnya adalah Senin. Mari kita tarik mundur hari-harinya. Ya, jadi sekarang adalah hari Jumat. Ya. Jumat, kemudian kita ke Senin minggu yang akan datang. Berarti berapa hari itu? Ya. Jadi tanggal 20, 21, 22, 23. Ya, berapa hari? Sekitar tinggal tidak sampai 10 hari ya. Tidak sampai 10 hari. Nah, tidak sampai 10 hari katakanlah kita patok 9 hari saja ya. Sejak hari ini ya. Maka kita hanya punya waktu 9 hari untuk memenuhi segala hal yang belum terselesaikan. Nah, seharusnya semuanya sudah selesai, tinggal memasang-masangkan bukti saja. Tinggal memasang-masangkan bukti. Ya. Kalau saya lihat naskahnya, kelihatannya sudah selesai karena majalahnya sudah selesai naskahnya. Ya. Naskahnya sudah selesai. Nah, karena itu maka kita tinggal memasang-masangkan buktinya. Apakah indikasi tujuan itu sudah tercapai semua? Ya. Nah, kalau itu sudah tercapai semua, tinggal kita mencari bukti-bukti yang sifatnya suplementer. Suplementer itu ada di bagian persiapan, ada di bagian penutup. Ya. Dan bagian persiapan itu ya konsultasi itu, kemudian bagian penutup itu ya analisisnya untuk membandingkan sebelum punya kesimpulan bahwa kita itu sudah berhasil mencapai tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, laporannya ya sudah tidak perlu ditanya, laporan itu dalam bentuk fisik gitu ya, fisiknya laporan itu. Oke, jadi kita tinggal masang-masangkan buktinya saja di kegiatan pemecah masalah. Kegiatan pemecah masalah itu ada di kelompok kegiatan pelaksanaan. Nah, saya kepingin satu persatu untuk menyampaikan apakah sudah clear, sudah match, sudah cocok, sudah pas gitu ya. Apa bukti-bukti yang dikumpulkan itu dengan output dari kegiatan yang kita taruh di tengah-tengah itu, di kegiatan pelaksanaan pemecahan masalah. Apakah sudah match? Kalau sudah match, nah baru kita cari
bagaimana suplemennya, ya, suplemennya. Tidak boleh tidak ada bukti, semuanya harus ada bukti, ya. Tetapi yang paling penting buktinya itu adalah yang di tengah itu, yang di kegiatan pelaksanaan. Oke, saya mulai dengan apa Minak Jinggo. Nah, silakan. Ya, Minak Jinggo ya, sudah kuplukan hijau itu, nah, gimana? Enggak, silakan. Saya kepengen Siap, cek semuanya. Ya. mohon izin share screen. Ya, sebelum share screen dipastikan dulu. Saya kepengen pastikan dulu apakah bukti-bukti itu sudah terkumpulkan semua. Alhamdulillah sampai saat ini semua bukti sudah terkumpul semua dan tujuan umum serta tujuan khusus itu sudah insya Allah sudah tercapai semua dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, Pak. Gitu. Oke, jadi kita coba lihat ininya apa buktinya secara fisik ya. Coba lihat. Ini saya share screen laporannya gitu, Pak, dalam Ya, bentuk laporannya juga. Ya, laporannya sejak dari depan. Sejak dari bab 1 apa langsung bab Ya, 4? sejak 5, dari depannya. Kan berubah, ya berubah. Sejak dari sampulnya. Oh, iya, Pak. Nah, seperti ini. Ini diganti laporan aktualisasi nggak, Pak? Iya, filenya coba Mas, filenya tidak sama. Share screen-nya sampean tidak kelihatan barusan. Oh, gitu. Oke. Iya, beda file kan kayaknya ya. Oke, Pak. Oke. Nah, itu kan rancangan Mas Yan ya. Itu kalau tidak diingatkan ya sampai nanti itu biasanya. Oke. Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Minta tolong ya nanti jangan ada PNS ya. Jadi yang kita maksud di sini ASN itu kan kebetulan kalian memang nantinya PNS ya. Ada ASN PNS, ada ASN P3K. Jadi cukup ASN saja ya. Nilai dasar ASN itu konsisten sampai ke belakang. Jangan nanti di tengah-tengah ada yang kelupaan terus di tag PNS. Itu kalau ada penguji yang agak ini nanti biasanya terus dipermasalahkan. Lanjut, Mas. Oke. Lanjut ke halaman lembar persetujuan, Pak. Itu lembar pengesahan. Diganti lembar pengesahan. Oke. Nah, itu laporan. Ya, oke. Terus di atasnya itu, Ah, oke. Gambar tadi itu tulisan telah diseminarkan tadi. Coba. Telah dibahas dan itu disetujui, itu telah dibahas dan disempurnakan ya, disempurnakan dalam seminar. Oke. Nah, itu mengesahkan itu di bawahnya, tidak menyetujui. Dalam seminar aktualisasi ini, Pak, bukan lagi. Ya, bukan rancangan lagi. Oke. Tanggal 13 September di Bondowoso itu di mana, Mas? Barangkali di BKPSDM atau di mana? Di mana kemarin? Mohon maaf, Pak. Dulu. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Ya, oke, itu mengesahkan ya. Oke, lanjut. Ini berita acara. Itu acara ya, itu bagiannya Mas Danan tuh. Lanjut. Masuk kepada kata pengantar, Pak. Nah, kalau di kata pengantar itu ada kata-kata rancangan aktualisasi, maka itu diganti menjadi laporan ya. Siap, Pak. Nah, Nanti dicek lagi, saya cek lagi. ya, pokoknya di situ kalau ada kata-kata rancangan diganti laporan ya. Siap, Pak. Lanjut. Daftar isi. Daftar isi itu tambah ya. Babnya jadi 5 ya. Bab 5, bab 4 dan bab 5. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Daftar tabel. Ini nanti harus konsisten ya Mas. Kadang-kadang antara di daftar isi dengan yang di dalam nggak sama. Ini, Pak. Di daftar isi itu kalau subbab-subbabnya pakai angka semua ya. Ini, Pak. Nah, kalau pakai abjad atau huruf ya pakai huruf semua. Ya jangan ada yang huruf, ada yang angka gitu ya. Nah, tolong semuanya diperhatikan, dicek lagi, jangan sampai ada yang separuh abjad, separuh ini. Karena kita mengerjakannya kan 2 tahap, 2 kali ya. Nah, nanti bab 4, bab 5-nya angka, terus yang awalnya huruf atau sebaliknya ya. Tolong nanti dicek lagi. Lanjut. Baik, Pak. Ini daftar tabel bertambah juga, kemudian diagramnya juga bertambah. Lanjut. Lanjut ke bab 1 apa langsung bab? Langsung ke bab 4. Stop dulu. O2 ya filenya. Ini belum saya gabung, Pak. Ya, Karena ya nggak apa-apa. Ini yang untuk 4.1 terkait dengan deskripsi pelaksanaan. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Delit, ada deskripsi, kemudian ada foto sebagai bukti bahwa kegiatan itu benar-benar dilaksanakan, Pak. Ya, oke. Ini sampai sesuai dengan sejumlah kegiatan yang sudah Maaf. Oke, Pak. Potong ya. Jadi fotonya itu tidak boleh hanya beberapa foto dikasih komentar 1. Ya, fotonya itu setiap foto dikasih. Ya. Dikasih informasi itu apa itu ya. Karena ini kan ditempatkan di bawah fotonya, tidak ditempatkan di samping. Kalau di samping, maka kita sudah tahu bahwa apa yang kita terangkan outputnya apa, lah buktinya foto itu ini. Nah, jadi begitu. Tapi ini kan fotonya ditaruh di bawah. Enggak apa-apa, tapi harus diberi keterangan bahwa ini adalah ini adalah ini ya gitu ya. Oh, tiap foto berarti Pak keterangan. Iya, tiap foto. Ini kan foto kecil-kecil, bukan foto besar-besar yang di lampiran ya. Kalau di lampiran itu 2 foto dikasih 1 keterangan enggak apa-apa, karena itu adalah sama ya. Ya, kalau ini kan bisa jadi berbeda ya. Nah, terus coba dilihat apakah ketentuan ketentuan teks ya untuk dipoto dengan di tabel itu kan berbeda. Kalau di foto itu kalau tidak salah itu di bawah ya. Kalau tabel itu di atas. Ya, coba dipastikan lagi apakah saya salah atau gimana ya. Kalau seingat saya kalau foto itu keterangannya di bawah ya, gambar berapa foto ya, foto
nomor berapa itu adalah apa, itu di bawahnya foto. Tapi kalau tabel itu di atas. Ya. Oh, oke Pak, siap Pak. Nanti coba dicek ketentuannya penamaan tabel dan foto ya. Oke Pak. Oke, lanjut. Ini sudah sesuai dengan yang disampaikan topik kemarin, ada Ya. deskripsinya, kemudian ada fotonya dengan sejumlah kegiatan yang sudah direvisi, yang sudah disepakati. Ya, oke. Lanjut. Lanjut ke hasil, Pak. Itu fotonya kok banyak foto, buktinya kok banyak fotonya orang ya Mas. Ini soalnya foto kegiatan Pak, sementara bukti-bukti fisik seperti RPP itu kan ada di lampiran yang di misalnya. Maaf, bukti yang ada di lampiran itu dipoto ya. Mungkin Pak. Ya, dipoto. Jadi dipoto diletakkan di sini juga. Seperti tadi itu ya, SK, terus apa tadi itu yang di mana di atas tadi butuh bukti dokumen tadi. Oh, Ya, okay, Pak. Buktinya itu kalau misalnya membuat apa SOP ya, foto SOP itu oh, ya. Okay, Pak. Yeah. Itu dimasukkan ke ini juga nih. Ya, dipoto dilampirkan di sini, ditunjukkan di sini. Okay, Nah, siap, Pak. jadi buktinya jangan bukti fotonya orang semua itu. Okay, siap, Pak. Nah, jadi lihat outputnya. Outputnya apa itu. Okay. Maka outputnya apa itu, maka di map yang dulu saya sampaikan itu untuk kegiatan itu outputnya itulah itu kan di situ ada itu presentasinya, terus ini ada apa itu yang di sebelahnya itu, terus ini ada konsultasi pasti ini ya. Okay, Pak. Nah itu jadi seperti itu nanti ya. Okay, Pak. Nah, jadi ini versi fotonya di bawah ya. Tidak apa-apa, tapi harus terperinci menyampaikannya masing-masing foto itu apa. Itu. Lanjut. Lanjut kepada hasil, Pak. Nah, ini untuk hasil yang di dalam, Pak. Ya, hasil capaian, hasil yang dicapai. Capaian yang pertama ini hasil capaian umum, bahwasanya nilai-nilai berakhlak itu telah berhasil diaktualisasikan dalam setiap kegiatan. Itu kan tujuan umumnya. Titik dulu ya. Saya tegaskan di sini, jangan ada nanti yang tujuannya kalau misalnya begitu segera diganti. Jadi tujuan umum itu adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak ke dalam kegiatan nyata ya, kegiatan nyata pemecahan masalah. Nah, atau kegiatan nyata aktualisasi ini khususnya pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah gitu. Nah, jadi bukan untuk menerapkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. ASN yang berakhlak, bukan ya. Jadi kalau seperti itu terlalu luas, itu nanti. Nah, jadi sudah betul ini nilai-nilai berakhlak telah berhasil diaktualisasikan dalam setiap kegiatan yang telah direncanakan. Betul ya. Oke, sekarang lihat buktinya ya, nilai-nilainya yang diterapkan. Oke. Yang pertama di sini berorientasi pada pelayanan. Sebenarnya kegiatan yang menunjukkan orientasi pada pelayanan ini banyak, Pak. Apakah itu harus disebutkan semua? Apa hanya sampel salah satu atau seperti apa? Ya, kalau misalnya itu paling banyak 3 kegiatan ya, 3 kegiatan. Ya, 2 kegiatan enggak apa-apa. Nah, tapi ya sekali lagi itu buktinya itu jangan
semua foto orang itu ya. Seperti ini nggih Pak harusnya. Seperti itu, foto-foto seperti itu lebih apa? Lebih kuat daripada foto-foto orang itu. Ya, bukti-bukti seperti ini lebih kuat. Berarti minimal 2 kegiatan. Iya, ya. Minimal 2 kegiatan. Maksimal 3 kegiatan. Baik Bapak. 2 kegiatan boleh, 3 kegiatan boleh. Kalau 4 kegiatan terlalu banyak, ya. Tapi kalau 1 kegiatan terlalu sedikit, ya. Oke. Nah, draft itu kan ya seperti itu maksudnya, ya. Draft, terus RPP pakan, terus pakannya sendiri. Ya. Oke. Jadi kalau foto orang-orang itu usahakan komposisinya nanti ya, proporsionalnya itu ya 1/3, 2/3 lah, ya. Jadi dari seluruh bukti-bukti itu yang foto-foto selain orang itu 2/3, nah yang foto-foto orangnya itu 1/3 saja. Oke Pak. Baik. Ya, lanjut. Lanjut. Saya minta itunya nilainya di bold ya, ditebalkan. Oh, yang ini nggih Pak. Ya, nilainya itu dicetak tebal. Oke, siap Pak. Ya, semuanya ya nanti. Semuanya. Nah, lanjut. Ini tujuan umumnya, kemudian ditambah penekanan di akhir dari tabel itu. Ya, oke. Ada penekanannya. Kemudian ini untuk capaian khusus Pak. Karena tujuan saya itu ada 3, maka hasil capaian tujuan khusus pun juga ada 3. Ya, oke. Coba lihat anunya Yang pertama apa? itu Sebelum sesudahnya. Peningkatan kemampuan belajar siswa dalam mengenali dan memahami perubahan itu. Ya, ini oke. terlihat dari kegiatan pembelajaran dan terlihat dari bagaimana siswa mengerjakan gambar kerja siswa Pak. Ya, oke. Peningkatan berarti meningkat kemampuannya. Oke, Pak. Ya, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini dibentuk dalam bentuk diagram juga. Oke, bagus. Kemudian tujuan yang kedua, peningkatan hasil belajar mata pelajaran IPA mari perubahan energi. Ini berdasarkan hasil pretest dan post-test. Ya. Dari berdasarkan hasil pretest dan post-test, ini ada peningkatan yang sangat signifikan dari 28% penuntasan di awal saat pretest, ini ada peningkatan sampai 72%. Di sini di tujuan umum ditentukan minimal dikatakan berhasil itu apabila 65% siswa mendapatkan nilai atas KKM. Dan di sini sudah melewati dari batas minimal itu. Oke, lanjut. Ini ada tabelnya, ada diagramnya juga. Oke, lanjut. Peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Ini yang 3 ya, yang ketiga. Indikatornya itu karena ini menggunakan metode saintifik, maka siswa itu indikatornya menggunakan 5M. Mengamati, menanya, mencoba, dan sampai ke N yang kelima, Pak. Menalar dan komunikasikan. Lanjut. Ini dibuktikan dengan hasil observasi dari rekan guru pada saat pembelajaran berlangsung. Ada lembar itu kalau bisa, Mas, kalau bisa jangan kualitatif. Ya, kalau bisa ada angka kuantitatifnya. Mengamati, siswa kurang antusias dalam mengamati. Nah, itu misalnya hanya sekian persen mahasiswa siswa yang mampu melakukan kegiatan pengamatan. Nah, kemudian sesudahnya siswa antusias dalam mengamati sesuatu. Nah, itu rata-rata dari pengamatan observasinya Mas Khalil itu sekian siswa, sekian persen itu
punya apa ya kemampuan atau antusias dalam mengamati sesuatu itu ya. Siap Bapak. Itu nanti diusahakan dari kan kuantitas ya, diukur secara kuantitas. Oke, lanjut. Dan Nah, ada penekanan. Ya, kalau bisa anunya kesimpulannya hal demikian menunjukkan bahwa permasalahan sudah dapat diselesaikan ya, yang harus dipecahkan sudah dapat diselesaikan dengan baik. Nah, itu kalau bisa ya, kalau bisa dicetak tebal. Ya. Itu kan penegasan ya, penegasan tentang hasil kerja kita. Ya, hal demikian menunjukkan bahwa, nah itu ya. Oke, yang atas nanti juga dikasih gitu ya, yang di tujuan umum. Oke, sekarang 4.3 kendala. Kendalanya ini punya saya terkait dengan sarana dan prasarana Pak. Oh, teknis ya. Teknis dan sudah ada penyelesaiannya juga di sini. Apa perlu dibacakan Pak? Enggak usah, itu saya sudah bisa baca. Nah, strategi penanganannya ya secara teknis ya. Secara teknis. Ya, secara teknis. Lanjut. Kemudian di sini ada lesson learn. Untuk lesson learn ini kami semua Pak bersama teman-teman juga sempat kebingungan. Gitu. Lesson learn ini seperti apa gitu untuk Oke, sekarang coba untuk membuat seperti ini Pak. Ya, oke. Pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan praktek aktualisasi nilai dasar praktek, yaitu saya menjadi lebih termotivasi, bersemangat dalam melakukan sesuatu pada lembaga tempat saya mengabdi. Karena apa yang saya lakukan berdasarkan pada nilai-nilai SNPLAK, kegiatan praktek aktualisasi. Nah, oke. Anda mendapatkan sesuatu kan di situ, ya. Halo, Mas Khalil. Nah, pada alinea 2 ini ke depan saya akan atau terus melakukan itu adalah komitmen ya. Setelah Anda merasakan ada manfaat dari Latsar ini, maka kemudian komitmen Anda bagaimana untuk bisa nilai-nilai yang diajarkan itu, nilai-nilai yang Anda praktekkan itu bisa terus melekat ke dalam diri Anda itu apa komitmen Anda. Nah, itu ya. Ini sudah betul, ini komitmen namanya. Ke depan saya akan terus melakukan dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN ke dalam setiap perkataan, perbuatan, sikap, menjalankan tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru sekolah dasar di UPTD SPF SDN Randu 5 ya. Nah, kalau bisa saya sarankan tidak sekedar terus melakukan dan menerapkan, tetapi juga ini harus dikembangkan ya, dikembangkan dengan mengajak teman-teman sejawat untuk bisa terus mengembangkan itu ya, mengembangkan penerapannya di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Jadi tidak hanya Mas Khalil sendiri yang akan menerapkan itu, tapi ngajak teman-temannya, gitu ya. Ngajak teman-temannya. Oke, saya kira itu sudah cukup. Nanti saya ya, nanti silakan ditambahkan itu. Sekarang bab 5. Bab 5 ini ada penutup, ada simpulan. Nah, simpulannya coba kalau bisa karena ini kan tidak 100% naskah ilmiah ya, bukan karya ilmiah seperti di perguruan tinggi, sehingga kita kewajiban mentaati selingkung ya. Selingkung itu tata tertib penulisan di masing-masing perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ya. Jadi kita sedikit simpangi selingkung itu. Bahwa simpulan ini coba kita buat lebih pointers ya, jangan naratif gitu. Jadi
simpulan ini nanti coba nganukan 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya ya. Nah, nomor 1, nomor 2 itu harus dalam bentuk penegasan terhadap hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai itu apa? Yaitu tercapainya tujuan umum dan tujuan khusus itu. Ya. Nah, tujuan umum dan tujuan khusus itu harus ditegaskan. Nah, penegasan di simpulan ini jangan bersifat komplain, ya, bersifat komplain apa namanya, sifatnya hanya pernyataan kita, ya, pernyataan kita pribadi tanpa didukung oleh data. Nah, itu. Jadi atau tanpa didukung oleh bukti. Misalnya kita ngomong bahwa saya telah berhasil memecahkan masalah dengan meningkatkan, ya, meningkatkan pemahaman siswa tentang energi, pergerakan energi apa ini titik. Nah, itu ya. Nah, di situ kan belum ada penegasan secara kuantitatif, meningkat dari berapa menjadi berapa. Nah, itu ya. Nah, itu harus disebutkan di dalam kesimpulan, tidak bisa hanya menyatakan meningkat begitu saja, ya. Ada di bawah. Jadi simpulan jangan terlalu bersifat naratif, ya, kalau bisa pointers. Oke, lanjut. Jadi 2 itu yang paling penting. Nah, kemudian ditambahi apa yang menurut Anda lebih menegaskan tentang hasil yang dicapai itu, misalnya apa pergerakan energi itu begini atau apa yang lainnya, sepanjang itu bisa menegaskan atau menguatkan penegasan hasil yang dicapai itu tadi. Lanjut. Berarti ngapunten Pak, berarti diganti per poin nggih untuk simpulan ini, tidak dalam bentuk ya, narasi. Ini saya katakan tadi supaya apa namanya, kita ini nanti kan diuji, ya, diuji oleh penguji, dan kemudian ini nanti dijadikan sebagai apa, poin dari nilai Anda, gitu ya. Jadi poin daripada nilai Anda itu ada di simpulan ini. Nah, kalau misalnya itu pengujinya masih disuruh baca, itu ujian skripsi, gitu ya. Ujian skripsi atau ujian tesis itu. Nah, ini kan bukan ujian skripsi, ini kan bukan ujian tesis. Ini adalah ujian tentang aktualisasi, ya, aktualisasi dari nilai-nilai dasar berakhlak itu. Nah, jadi poin-poin ini menegaskan Anda sudah layak atau belum dinyatakan sebagai apa namanya, seorang yang sudah lolos, ya, lolos dari ujian itu. Nah, karena itu tolong dibuatkan pointer supaya yang menilai ya gampang, terus Anda itu tegas bahwa Anda betul-betul sudah mencapai itu. Ya. Jadi ini bukan kesimpulan seperti deskripsi, bukan disimpulan seperti di tesis itu, ya. Yang ada selingkungnya atau tata tertibnya di salah satu perguruan tinggi atau di mana, institusi mana, itu tidak boleh ditulis dalam bentuk pointers. Itu ada yang begitu. Tapi ada yang boleh, ya. Nah, sekarang kita pakai yang boleh itu aja. Siapa? Berarti poinnya ditaruh di bawahnya ini mungkin lebih ini Pak, ya. Setelah penegasan bahwasannya sudah selesai dilaksanakan. Ya, boleh ya. Jadi ada prolognya itu, terus habis itu dapat disimpulkan sebagai berikut, itu ya. Oke, siapa? Oke. Nah, saya beralih kok penutup tadi, kok penutup lagi. Rekomendasi. Rekomendasi, Pak. Ya, rekomendasi itu tidak begitu rekomendasinya, ya. Jadi rekomendasi tidak kepada guru, tidak kepada itu nanti biar apa namanya, institusi yang akan menyalurkan itu, ya. Jadi rekomendasi itu begini, Anda tadi kan sudah punya kesimpulan, ya. Kesimpulannya adalah tujuan umum sudah, ya. Tujuan khusus sudah.
Nah, artinya masalah sudah dipecahkan, ya, terus nilai-nilai sudah diaktualisasikan. Nah, kemudian dari situ kan Anda punya satu sesuatu prestasi, sesuatu yang sudah dicapai. Maka di sini Anda di dalam rekomendasi ini diusahakan untuk institusi ini memfasilitasi Anda untuk mempertahankan, ya, untuk mempertahankan hasil yang dicapai dan sekaligus memberikan dukungan terhadap rencana tindak lanjut yang Anda usulkan. Nah, gitu. Jadi rekomendasi ini isinya dua. Satu, mempertahankan apa yang sudah dicapai dengan cara bla 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 bla. Nah, kemudian Anda mengusulkan rencana tindak lanjut ke depan, ya, ke jangka menengah dan jangka panjangnya dalam bentuk apa. Nah, mungkin aja nanti peragaan perpindahan energi itu dalam bentuk apa. Misalnya sekarang aplikasi Anda yang sederhana itu mungkin ditingkatkan menjadi apa, itu ya. Itu adalah menuntut kemampuan Anda. Jadi rekomendasi itu kalau Anda punya ilmu, punya rahasia itu ya, ilmu rahasia itu ya ini disampaikan di sini di dalam rencana tindak lanjut itu. Ya, oke, Mas Kolil. Oke, Pak. Berarti di rekomendasi ini ditujukan pada institusi, yang isinya dua, institusi. Mempertahankan dan nanti kita mengusulkan ya, usulan rencana tindak lanjut kita itu kita usulkan. Ini loh, saya punya rencana tindak lanjut begini, nah itu ya. Nah, nanti apakah institusinya itu kemudian care dengan itu, terus kemudian sampai dipanggil, terus kemudian dianukan. Ini berguna untuk semua, ya, untuk sekolah, ya, untuk guru, ya, untuk Mas Kolil sendiri. Ayo, tak fasilitasi. Nah, itu ya. Nah, ini nanti saya pancing kepada mentornya, ya. Saya pancing pada mentornya pada saat apa? Pada saat seminar, gitu loh, ya. Nah, jadi di seminar nanti mentornya saya pancing untuk mendukung tindak lanjutnya ini. Nah, kalau misalnya saya sudah mancing, mentornya oke, siap, gitu ya. Nah, tapi Mas Kolilnya sendiri tidak punya rencana tindak lanjut, ya, ya nanti lucu gitu ya. Oke, Pak, siap. Oke, itu ya untuk semuanya. Sudah cukup, Mas, bagus ya. Oke, Pak. Terakhir ini daftar pustaka dan lampiran. Ya, lampirannya per kegiatan, Pak. Ya, oke. Ya, itulah lampirannya foto. Ini ada bukti, nah seperti ini, Pak. Iya, ya, makanya itu nanti harus dianukan proporsionalnya, jangan sampai banyak foto orangnya, tapi diusahakan banyak foto selain orang, ya, dokumen, alat, gambar, apa gitu ya. Iya, Pak, siap, Pak. Oke. Tambah lagi mungkin. Nah, ini sama kartu konsultasi kan masuk di sini. Oke, ya, sip ya. Terus setiap kegiatan loh, Mas. Oke, Pak, ini kegiatan. Nanti tolong kegiatan 2 itu ada lampiran 2, ada lembar seperti tadi itu, ya. Oh, oke, Pak. Nah, coba kembali ke atas biar semuanya tahu, ya. Nah, oke, lagi ke atas lagi. Ke atas lagi, ke atas. Oh, ada lampiran kayak gininya. Nah, ini kan lampiran kegiatan 1 ya. Nah, maka nanti itu isinya ya bukti-bukti dari kegiatan 1 ya. Nah, kegiatan 1 gitu ya. Oke, itu N-nya kurang itu lampirannya. B, lampiran kegiatan 1 berarti isinya adalah
kegiatan 1. Ya, bukti-bukti dari kegiatan 1. Oke. Berarti nanti di sini lampiran kegiatan 2 gitu ya. Begitu ya. Nanti itu yang itu tadi di-copy sampai sejumlah kegiatan sampean, terus angkanya aja dirubah ya. Angkanya dirubah, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4 sampai belakang gitu ya. Oke. Sudah Mas, cukup. Sangat cukup ya, sangat Terima cukup. kasih, Pak. Izin untuk stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan. Sekarang siapa yang belum? Yang cewek, monggo. Ya, yang cewek. Ayo, sekarang saya tunjuk saja, Mbak Baik. Baik, Pak. Saya izin share screen. Ya, monggo. Oke. Baik. Geser ke bawah, Bu, Mbak Baik. Iya. Ya, laporan aktualisasi lanjut. Lanjut. Lembar pengesahan lanjut. Nah, ini telah dibahas dan disetujui. Lah, itu dirubah ya. Iya. Nah, sudah disempurnakan dalam seminar seminar aktualisasi saja ya, seminar aktualisasi. Loh, itu benar itu tadi. sudah itu tadi sudah benar. Cuman yang telah dibahas dan disempurnakan dalam Baik, Pak. Disempurnakan dalam seminar aktualisasi saja. Disempurnakan dalam seminar aktualisasi ya pada tanggal 24 Oktober di mana tadi itu Sekretariat Daerah Pemkab Bondowoso. Atau dipanjangkanlah pemerintah Kabupaten Bondowoso. Nah, oke. Sekarang mengesahkan pembimbing, mentor, lanjut. Nah, itu nanti kalau ada, oh sudah ya, sudah, lanjut. Ya, sudah. Lanjut. Untuk daftar isi belum ditambah. Kenapa? Masih sampai bab 3, daftar isi belum ditambah. Oh ya, nanti disempurnakan sampai bab 5 loh, jangan ya, lupa. Baik, ya. Pak. Baik. Oke, ini sudah tidak ada masalah. Kemarin kan ada masalah. Ya, lanjut. Nah, ini kan kemarin juga tidak ada masalah. Lanjut. Kok tujuannya langsung tujuan khusus. Nah, tujuan khusus apa Mbak? Melaksanakan apa Mbak?
Masalahnya Apa, apa? Yang khususnya masalahnya apa kemarin? Oh, ini tercapainya hasil belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika, materi unsur bangunan. Oke. Jadi tujuan khususnya adalah meningkatkan. Iya. Oh, sini ya. Ya, di situ adalah itu di adalah Di sini, Bapak. ya adalah untuk meningkatkan nah, ya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika ya. Nah, Mbak Bae kemarin buat aplikasi apa? Melalui apa? Video tutorial, Bapak. Ya? Video tutorial. Nah, jadi hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika melalui video tutorial. Nah, dengan indikasi titik 2. Melalui video tutorial dengan indikasi titik 2. Indikasi capaian titik 2. Nah, itu ya. Jadi itu 1 2 3 itu adalah anunya ya. Terwujudnya kemampuan pemahaman siswa kelas 5 mata pelajaran, tercapainya hasil belajar siswa, tercapainya peran aktif siswa. Nah, itu ya. Lanjut, sudah. Langsung ke ini, ke mana? Ke apa Mbak? Bab 4. Langsung ke bab 4. Nah, oke. Mana bab 4-nya? Nah, ini dia bab 4. Ya, itu gepeng, Mbak. Iya, Bapak. Tadinya ini bentuk potret nih jadi landscape. Oh, nah, itu Mbak landscape kan itu jadi itu jadi di der sampai Anda. Di itunya di der ke ini apa? Itu kan landscape itu ya. Iya. Nah, itunya yang bab 2-nya bab 4-nya itu di del ke tempat lain ya. Nah, itu di del sampai lembar baru. Jangan Iya, disambung. tadi iya, Pak, mohon maaf ini tadinya sudah potret ukurannya. Kok bisa jadi seperti ini ya? Oh, lah jembo. Ya itu kok otomatis paling pengaturannya saya keliru. Ya, oke lah, oke ya. Jadi Ya, Pak, yang penting minta substansinya ganti. aja. Nanti ditonton sendiri. Ya. Oh iya, 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 Nanti ya, baik, ditonton Pak. sendiri. Yang penting Baik. substansinya aja ya. Iya. Nah, oke. Oke, bab 4. Itu deskripsi ya. Lanjut Iya, Bapak. deskripsinya. Oke, ya begitulah deskripsinya. Ada foto, ada dokumennya. Pokoknya, nah itu nanti tolong tolong dikasih keterangan ya. Baik, Pak. Itu foto dokumen itu lembar konsultasi ya. Iya, iya. Nah, itu dikasih keterangan di bawahnya. Baik, Pak. Fotonya juga ya. Lanjut. Udah lanjut aja sampai hasil capaian ya. Terus hasil capaiannya mana? Nah ini ya hasil capaian ya. Iya. Oke, hasil capaian kegiatan. Ini sudah berhenti, tidak landscape ini. Iya, tak anu lagi nanti, Pak. Oke, Mbak. Tidak apa-apa, nanti ditonton sendiri ya. Iya, baik, Pak.
Lanjut. Oke. Itu mungkin kurang bukti ya, Mbak ya. Di hasil capaian, Pak. Tabel Ya, yang itu output itu ya. Outputnya iya. itu Oh, ya nanti sampai bukti. ya Iya, di baik, Pak. Oke. Lanjut, Mbak. Oke, ini sudah sudah normal kembali. Lanjut, indikator capaian. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di situ Mbak harus diberikan diberikan narasi ya, narasi penjelasan atau penegasan tentang hasil-hasil yang dicapai tadi itu ya, bahwa dengan uraian diagram, tabel dan seterusnya itu, maka masalah yang dihadapi itu sudah dapat diselesaikan. Dengan demikian tujuan khusus sudah dapat dicapai. Nah, itu ada narasinya sebelum 4.3 itu ya. Oh, iya, 4.3. iya Bapak. Oh, di bawah sini. Ya, setelah menguraikan tadi itu. Sebelum Mbak. Oh, sebelum. Oh, ya. Sebelah di situ sebelumnya. Nah, di situ Mbak. Ini. Oh, ini sudah Oh, ini. ini sudah ada. Ya. Iya. Tadi Mbak Banter nih enggak tahu saya. Iya. Oke. Itu nanti ada ini bahwa permasalahan yang harus dikerjakan sudah dapat diselesaikan dengan baik. Itu dikasih tebal ya, Mbak. Oh ya, baik Bapak. Hal demikian. Ya. Ya, itu dikasih tebal itu, termasuk sampai kepada tujuan khusus itu ya. Kesimpulan awal bahwa tujuan khusus dari makalah rangkaian aktu A itu ya, itu ditebalkan semuanya itu sampai ke bawah ya. Oh ya, baik. Oke. Bisa Mbak, lanjut. Ya sudah, itu lanjut aja ya. Yang penting pokoknya, nah ini lesson learn-nya Mbak Bai merasa apa? Di atas. Nah, ada komitmennya. Ke depan saya akan teruslah. Ini ya kayak kalimat Mas Kolil. Ganti. Itu yang pertama ya, lesson learn itu ya. Jadi dikasih supaya berbeda dengan Mas Kolil. 4.4.1. Nah, coba. 4.4.1. Nah, 4.4.1. Nah, pelajaran nilai-nilai pelajaran ya. Nilai-nilai pembelajaran atau nilai-nilai pembelajaran ya. Iya. Ya. Oke. Tuh, terus itu yang ke depan saya itu yang alinea kedua itu Mbak di bawah. Iya. Sini. Nah, itu 4.4.2. 4.4.2. Nah, itu judulnya adalah komitmen penerapan. Nah, komitmen penerapan pembelajaran. Nilai pembelajaran. Nah, nilai pembelajaran. Oke. Nah, sudah itu begitu ya. Supaya ketok bedo. Sudah lanjut bab 5. Kesimpulan. Oke. Jadi itu nanti dibuat pointers ya. Sesuai dengan apa tadi Mas Kolil tadi. Udah lanjut, Mbak. Oke, rekomendasinya. Oke, rekomendasinya. Nah, itu nanti seperti yang saya sampaikan ya. Rekomendasi itu adalah untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai di tujuan umum, tujuan khusus, kemudian mengusulkan ada rencana tindak lanjut.
Ya. Oke. Baik. Lanjut. Nah, lampiran-lampiran baik. Sekarang lampiran satunya, ya, lampiran satu. Coba di bawah. Untuk lampiran belum ke sini, Bapak, belum diinput ke sini. Sampai tek aja, sampai tek ya. Lembar baru ya. Oke, di situ lampiran satu ya. Ini lampiran-lampiran, terus di sini lampiran satu. Lampiran satu. Nah, itu nanti isinya, wow, kok balik. Iya, balik ke atas. Ini buat ya. Kenapa, Bapak? Sampai nggak buat. Iya. Ya, makanya bolak-balik. Oke, lampiran satu. Ini diingat-ingat ya, Mbak. Lampiran satu itu untuk kegiatan nomor satu. Ya. Iya, baik, Pak. Kalau kegiatan nomor satunya bukti-buktinya sudah ditaruh di belakangnya ini, nah terus habis itu lampiran 2 dan seterusnya sampai kegiatan terakhir ya. Ya, sampai kegiatan 10. Baik, Pak. Lampiran 10 untuk kegiatan 10 ya. Baik. Jadi bukti-buktinya nanti setiap lampiran satu itu di belakangnya ada bukti-bukti untuk kegiatan nomor 1. Lampiran 2 nanti di belakangnya ada bukti-bukti untuk kegiatan nomor 2 dan seterusnya ya. Iya, baik, Pak. Sudah selesai, Mbak. Baik. Terima kasih Bapak atas masukannya. Nanti saya perbaiki. Baik. Izin stop share, Pak. Ya, silakan. Nah, sekarang sudah gambarannya sudah clear semuanya, Mbak Bae sama Mas Nur Kolil, Mas Kolil ya. Nah, semuanya saya harapkan semuanya melihat itu dan memperbaiki diri sendiri ya. Nah, mungkin saya tampilkan semuanya, waktunya nggak nutut. Sekarang saya ingin PowerPoint-nya ya, PowerPoint. Nah, kita nggak ada PowerPoint, tetapi sebelum PowerPoint saya ingin menyampaikan kiat ya, rahasia. Jadi seminar rancangan dengan seminar aktualisasi berbeda. Terus suasananya juga berbeda, terus apa yang ditekankan itu juga berbeda. Kalau seminar rancangan kemarin kita menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan gagasan pemecahan masalah. Tapi sekarang kita menekankan pada apa? Pada kegiatan, ya, pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai serta bukti-buktinya, 3 hal itu, ya. Bagaimana kita menampilkan kegiatan-kegiatan yang menarik, itu ya. Nah, yang menarik secara ilustratif, ya. Nah, itu bisa Anda sampaikan dengan rekaman video, bisa perpaduan antara PowerPoint tetapi di dalamnya ada videonya ya. Misalnya Mas Kolil itu ngajari anak supaya ngerti pergerakan atau perpindahan energi. Nah, bagaimana caranya ngajari itu? Nah, itulah yang ditonjolkan ya. Nah, bagaimana Mbak Bai itu bisa membuat anak itu meningkat pemahamannya tentang matematika itu, nah disitulah yang ditonjolkan ya. Nah, tidak perlu menonjolkan konsultasi sama coach, konsultasi. Nah, ini sudah apa itu? Itu adalah hal-hal yang sifatnya suplemen saja ya, bukan hal-hal yang bersifat pokok. Yang bersifat pokok itu adalah pekerjaan Anda untuk mewujudkan tujuan itu. Ya, pekerjaan Anda untuk memecahkan masalah. Ya, jadi ngajari anak bagaimana supaya ngerti pergerakan energi. Ngajari anak supaya ngerti hitung-hitungan, matematikanya paham dan kemudian bisa nilainya atau pemahamannya meningkat. Nah, itu ya. Itu yang harus ditonjolkan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu kalau perlu di video ya, di video yang kegiatan mengajarnya itu, membuat anak itu gini loh Dek, gini loh Mas, gini loh anu. Nah, itu di kelas atau di luar kelas enggak masalah. Kan sekarang
ada mereka belajar, tidak harus belajar itu di kelas gitu ya. Nah, jadi bisa di bawah pohon atau di mana, di shooting gitu pakai HP lah, atau kalau misalnya punya kamera pakai kamera ya. Kalau tidak ya pakai HP. Nah, itulah yang ditonjolkan ya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya ya, kalau semua ini karena ini semuanya adalah belajar, ya. Belajar kalau seperti Mbak Bay ini ya harus pretest post-test. Mas Kolil ini ya harus pretest post-test, ya. Nah, kecuali kalau misalnya belajar itu kesadaran, kebersihan itu ya, itu tidak bisa pretest post-test, harus diobservasi. Nah, dilihat apakah anak-anak itu kalau misalnya apa masuk kelas itu cuci tangan atau kemudian keluar kelas atau kemudian buang sampah bagaimana dan sebagainya, itu sifatnya observasi ringan gitu ya. Tapi kalau pembelajaran yang meningkatkan kemampuan pembelajaran dari tidak bisa menjadi bisa, harus ada pretest post-test. Nah, jadi hasil itu harus didasarkan kepada data itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Data itu dari mana, dengan cara apa, terus kemudian dalam bentuk apa. Nah, dalam bentuk apa itulah bukti ya. Jadi ada 3 hal: upaya kita untuk mewujudkan tujuan ya, kemudian apa namanya hasilnya, hasil yang dicapai, dan buktinya itu yang diungkapkan gitu ya. Kalau Anda semuanya dikasih waktu 10 menit, maka kira-kira 5 menit bahkan 7 menit lah itu berbicara tentang itu ya. Pelaksanaan kegiatan, kemudian hasil yang dicapai dan bukti-buktinya. Nah, yang lain yang 3 menit itu suplemen ya, suplemen, sifatnya suplemen. Misalnya suplemen itu adalah ya konsultasi pada coach dan sebagainya. Terus di belakang ada testimoni misalnya, itu adalah suplemen. Tapi kegiatan intinya itu adalah bagaimana menunjukkan effort usaha Anda itu ya. Bagaimana sulitnya, faktor kesulitan ya yang Anda hadapi di dalam mewujudkan tujuan itu. Kemudian hasil yang dicapai dan kemudian bukti-buktinya. Nah, Pak, praktis saja Pak. Slide-nya jumlahnya berapa, dalam bentuk bagaimana, urut-urutannya bagaimana. Oke ya. Nah, itu tadi adalah filosofisnya begitu penjelasannya. Tapi kalau dipraktiskan sama ya, sama jumlahnya sekitar 12. Sama dengan yang di depan ya, di rancangan. Apa urut-urutannya? Urut-urutannya pertama adalah tetap judul ya, tetap judul. Jangan sampai ada yang slide pertama kesimpulan itu ya. Nah, itu biar ya, judul, habis judul, terus identitas. Nah, meskipun di situ ada identitas Anda, jangan dikatakan perkenalkan saya, wis gak usah diperkenalkan karena Anda sudah dikenal itu ya. Nah, jadi langsung saja saya Rizky Putri Amalia. Nah, gitu ya. Sudah, jangan pakai perkenalkan saya Rizky Putri Amelia, itu sudah kenal itu ya. Oke, jadi itu nanti begitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Tetap adalah profil perusahaan Anda, profil dari sekolah Anda. Nah, itu bisa dicantumkan di situ, ada visi misi ya, ada apa yang diharapkan dan sebagainya. Tetapi tidak perlu dibaca, itu ya, tidak perlu dibaca. Itu hanya ditampilkan aja slide-nya, shred gitu. Kemudian yang ketiga, review ya. Review permasalahan, review gagasan pemecahan masalah. Jadi sekedar kilas balik gitu ya, diputar balik saja. Tidak perlu dibahas lagi, apalagi terus dianalisis AKPL dan sebagainya, itu enggak perlu sudah. Di sini sudah tidak perlu ya. Di sini sudah tidak perlu. Nah, baru kemudian setelah itu ya
ada tujuan, manfaat, dan ruang lingkup itu juga sifatnya nanti dikilas saja, ya, ditulis tapi dikilas, tidak dibaca. Nah, kemudian yang paling penting adalah pelaksanaan kegiatan. Nah, disitulah Anda nampang di video atau nampang di foto-foto itu menceritakan tentang bagaimana Anda melaksanakan kegiatan itu. Nah, dari kegiatan yang direncanakan misalnya 10 tadi Mbak Bais berapa? 10 ya? 10 10. Bapak. Ya. Nah, yang diceritakan itu jangan 10-10-nya itu ya. Ya, diambil kegiatan intinya. Kegiatan inti itu biasanya sekitar 3 sampai 4 ya. Nah, di mana Anda temukan di kegiatan inti itu di kegiatan pelaksanaan pemecahan masalah. Kalau di naskah ada di mana? Ada di indikasi tujuan dan ada di ruang lingkup. Nah, itu. Kegiatan itulah yang Anda uraikan ya. Jadi di indikasi tujuan itu biasanya tercapainya lah pembuat ini ya, tercapainya pemahaman ini, tercapainya sosialisasi, tercapainya peningkatan apa gitu ya. Itu kalau indikasi tujuannya. Nah, tapi kalau di ruang lingkup ya, terlaksananya pembuatan ini ya, kemudian terlaksananya sosialisasi, terus kemudian bukan terlaksananya, melaksanakan ya, melaksanakan sosialisasi. Kemudian yang terakhir meningkatkan, meningkatkan apanya ya. Kalau di Makolil ya pemahamannya ya, minatnya ya dan seterusnya. Nah, itu yang nanti di ini ya, kegiatan-kegiatan itu yang diekspos. Bagaimana Anda melaksanakan itu diekspos. Ya, nah supaya kelihatan artistik, supaya kelihatan kekinian itu ya dilaksanakan di outdoor ya, atau di luar ruangan gitu ya. Nah, di bawah pohon atau di halaman sekolah atau di mana supaya kelihatan inilah ya, kekinian itu ya, kegiatan-kegiatan merdeka belajar. Nah, itu ya. Oke, itu kegiatannya. Nah, kemudian hasil capaiannya. Nah, di situ Anda ungkapkan hasil capaian umum dan hasil capaian khusus itu. Ya, pencapaian tujuan umum dan pencapaian tujuan khusus. Kemudian buktinya ya. Nah, bukti itu bisa dalam bentuk apa ya, dokumen, dalam bentuk foto, dan mungkin lebih bagus kalau ada testimoni ya, testimoni kawan sejawat atau testimoninya mentor itu ya, atau testimoninya guru-guru senior gitu ya. Nah, nanti testimoni mentor saya minta di seminar gitu. Oke, itu PowerPoint-nya. Ada yang sudah buat? Oke, Pak. Sudah, Pak. Cuman harus direvisi lagi. Teman-teman juga semuanya. Revisinya itu menambah apa mengurangi? Mengurangi. Ada yang dikurangi, Pak. Yang ditampilkan di slide itu punya saya dan punya teman-teman itu sebanyak kegiatan yang dirancangkan itu. Iya, itu nanti bisa waktunya sampai jam 2. Ya, Oke, Pak. kalau dituruti bisa jam 2 itu selesainya ya. Nah, jadi hanya kegiatan-kegiatan inti saja ya. Nanti mentornya Nun sewu, mohon izin pada Bapak penguji dan juga mohon izin pada Bapak mentor, Pak Coach ya. Kegiatan-kegiatannya kami prioritaskan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Nah, itu. Jadi nggak ada ketersinggungan loh. Konsultasi nang aku kok gak diomong nih. Itu ya. Itu. Jadi konsultasi pada coach, pada mentor itu sebetulnya sudah selesai, sudah tidak apa ya, katakanlah ya itu tadi saya mengatakan halusnya itu suplemen. Gitu.
Nah, kasarannya itu gak penting, itu ya kasarannya itu. Tapi ya suplemen itu seperti. Oke, Mas Khalil. Pak, Ada yang siap, lainnya, Pak. silakan bertanya. Tadi kan cuma Mas Khalil sama Mbak Baik. Mungkin Mbak Nova, mungkin Mbak Yunita, mungkin Mbak Ria, ya, apa Mbak Nurul, Mbak Putri, Mbak Yesi, dan yang lain-lainnya. Silakan. Baik, Pak, ingin bertanya, Pak. Isi tak tulis sopo iki suarane sopo. Ya, Pak. Siapa yang bertanya? Silakan. Saya Pak Nurul, Pak. Oh, Mbak Nurul ya. Monggo. Untuk itu yang di PowerPoint, Pak, untuk kesimpulan atau penutup itu apa tidak usah dilampirkan, Pak? Tidak perlu ditulis di PPT. Ya, perlu ya. Perlu. Bahkan setelah semuanya selesai, ya. Bahkan setelah semuanya selesai, kesimpulan rekomendasi itu selesai, lesson learn-nya itu yang paling akhir. Ya. Lesson learn-nya itu yang paling akhir. Oke, Pak. Jadi bagaimana Anda menyampaikan curhat Anda, gitu ya, curhat Anda bahwa saya Pak sudah berhasil berubah, gitu ya. Berubah saya itu sudah menjadi lebih begini, lebih begini, lebih begini. Itu biasanya kalau ini dengan sepenuh hati bisa berebes mili, gitu ya, menyampaikannya. Bisa berebes mili itu maksudnya setengah nangis, setengah nangis karena terbawa emosi. Gitu ya. Jadi Mbak Nur sudah jelas? Oke, Pak. Ya, nanti setelah kesimpulan rekomendasi itu baru lesson learn ya di belakang sendiri. Oke, Pak. Tapi sekali lagi itu sifatnya adalah suplemen. Yang paling penting itu adalah bagaimana tadi itu ya melaksanakan kegiatan, mewujudkan hasil dan kita sertai dengan bukti-bukti. Ya. Oke, Pak. Ya. Izin bertanya, Mbak, Pak. Ya, silakan Mbak Putri. Untuk tabel yang ada di capaian kegiatan, Pak, itu kan ada tabel bukti. Nah, itu apa harus ditampilkan fotonya atau boleh hanya keterangan foto output gitu saja, Pak? Itu dikasihkan, itu di yang tujuan umum ya? Tujuan, iya Pak. Ya, itu bisa kedua-duanya, dalam arti bisa pakai foto atau bisa pakai keterangan, tetapi keterangannya sifatnya kuantitatif. Misalnya meningkat sekian persen, bukti fisik ada di lampiran nomor berapa. Nah, gitu ya. Oh, okay, ya. Kalau enggak mau begitu, ya langsung aja fotonya di situ. Oh, okay. Ya. Ya, terima kasih Pak. Sama. Apalagi Mbak, ini yang dari tadi kedap-kedip, Mbak Yunita mungkin ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Belum ada yang ditanyakan. Oh, berarti karena ada anaknya itu ya? Iya, Pak. Iya, jadi kedap-kedip karena anaknya di situ ya. Iya, nggak apa-apa. Silakan yang lainnya. Mbak Ria, Mbak Supiani barangkali, atau yang cowok Mas Kukuh, ada Mas Aris, barangkali ada yang ditanyakan. Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Ini Pak, misalnya di kegiatan konsultasi dengan mentor itu terdapat 5 kali pertemuan atau 5 kali konsultasi. Apa foto yang ditampilkan juga 5 foto itu?
Enggak, ya, sampling aja, sampling. Saja Pak yang saya Tapi- ingin. Tapi di dalam deskripsi disampaikan ya, di dalam deskripsi yang bab 4 subbab A disampaikan bahwa pertemuannya itu menjadi 5 kali itu ya. Nah, di situ diceritakan itu memang tempat untuk bercerita gitu ya. Kalau cerita Anda itu nanti runtut, sistematis ya, bukti-buktinya itu tepat, biasanya penguji itu sudah puas di situ, tidak perlu lagi melihat lampiran-lampiran ya. Tapi kalau ceritanya itu bulat itu ya, nah maka itu pasti kepengen lihat iki piye toh, lampirannya piye toh, nah itu. Tapi kalau itu sistematis, ada outputnya, terus ada fotonya atau outputnya, foto itu sudah enggak apa ya? Seorang penguji itu tidak menginginkan melihat lampiran karena sudah cukup di situ. Nah, itu, ya. Sudah cukup melihat representasi daripada pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi dituntut Anda pintar cerita, gitu ya. Mendeskripsikan itu loh, mendeskripsikan, menggambarkan. Oke, Mas Kuko. Ya Pak, ya. Anda jelas. Terima kasih. Oke. Ada di sini Mbak Nova, mungkin dari tadi lihat-lihat manduk-manduk, barangkali kepingin tanya, silakan ya. Oke. Iya, jangan manduk toh. Kalau mau tanya silakan. Ya, suaranya belum suaranya belum kedengaran. Belum kedengaran Mbak Nova. Oke, biar diperbaiki dulu ya. Barangkali Mbak Yasi ada yang mau disampaikan. Izin bertanya, Pak, tentang video kegiatan pembelajaran itu maksimal berapa menit, Pak? Nah, waktunya 10 menit ya. Video itu kan tidak harus di-setel semua ya. Misalnya buat videonya 5 menit ya. Nah, nanti di dalam tayangan itu ya ditayangkan hanya sekitar 2 atau 3 menit gitu ya. Ya. Kalau dalam video itu ada gabungan antara foto dengan video pembelajaran, boleh apa enggak, Pak? Boleh. Bahkan misalnya Mbak Yasi tidak pakai video, foto-foto itu dirangkai saja ya. Nah, dirangkai di PowerPoint itu kan bisa ada apa ya namanya itu? Adalah aplikasi yang merangkai foto seperti video itu ya. Nah, itu juga boleh ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini Mbak Asyatul, barangkali. Sudah, Pak. Sudah ya. Di sini ada Mas Aris. Barangkali ada yang ditanyakan, Mas. Belum, Pak. Belum itu maksudnya dari yang disampaikan sudah jelas nih. Oke, sudah, Pak. Sudah jelas. Untuk belum jelas, Pak. Sehingga belum ada yang ditanyakan. Baik, saya beralih ke Mbak Rizky Putri Amalia. Barangkali ada yang ditanyakan. Sudah jelas, Pak. Oh, baik. Mbak Nurul sudah, Mbak Putri barangkali, Mbak Putri Nopitasari. Sudah barusan Pak, tanya yang bukti itu Pak. Oke, ya. Baik, kalau misalnya sudah, saya nanti akan Zoom lagi hari tanggal 20 ya. Tanggal 20, bukan, kita maju, karena sudah klasikal, kita tanggal 18, itu ya, tanggal 18. Ya. Tanggal 18 kita usahakan
Ya, nanti saya ngadukan jamnya ya. Tanggal 18. Halo. Ye, silakan. Mas Kolil. Ini kan sudah dijelaskan terkait dengan laporan barusan, Insya Allah setelah ini saya termasuk teman-teman semuanya akan merevisi laporan yang sudah dibuat. Nah, apakah sudah boleh atau sudah diizinkan untuk mencetak Pak setelah direvisi? Karena mungkin nanti ketika waktu klasikal kita kan kami full kegiatan Pak, mulai pagi sampai malam itu. Ya. Sudah. Termasuk mungkin majalahnya. Sudah Mas, sudah. Silakan aja, tapi koordinasi sama Mas Danan ya untuk itu. Biasanya kan panitia yang tahu persis untuk cetak-cetakan itu. Nah, untuk majalah sudah bisa dicetak, cuman gini, saya berikan komentar ya. Tadi sudah saya baca 3 ya. Itu substansinya oke, sudah substansi ya. Substansinya oke. Nah, cuman apa namanya? Teknik untuk membuat ilustrasi itu menjadi bagian daripada tulisan itu yang masih belum ya. Ada ilustrasinya, gambarnya, fotonya itu ditempelkan di ujungnya, di anunya, sehingga belum menyatu dengan tulisan itu ya. Nah, tolong diperhalus lagi sehingga bisa menyatu, sehingga kita itu tidak seperti melihat tulisan ditempeli foto. Nah, itu. Nah, jadi tulisan itu memang di dalamnya ada foto, nah, gitu loh ya. Itu saya lihat beberapa itu masih begitu. Jadi ada tulisan terus ditempeli foto begitu. Nah, belum dibuat bagaimana posisinya, fotonya misalnya begini, ini tulisannya begini lah. Bagaimana tulisan yang pinggir-pinggirnya ini menyatu dengan foto ini, nah, itu yang belum, banyak yang belum, gitu ya. Hanya fotonya kotak, kemudian ini tulisannya kotak-kotak gitu. Belum bisa menyatukan antara foto dengan tulisan ya, itu rata-rata seperti itu. Nah, kemudian pewarnaan ya, tolong dipertimbangkan kalau misalnya warna-warna yang kuning, kemudian warna-warna merah, lah itu hurufnya itu ya. Hurufnya tolong dibuat yang mata ini tidak sakit gitu ya, tidak sakit melihatnya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Tetap bahwa di majalah ini juga ada lampiran, tapi lampirannya kemasannya tidak seperti di laporan konvensional itu. Ada lampiran, terus lampiran 1, lampiran 2, tidak ya. Di situ ada lembaran gitu, terus gitu ada tulisan yang artistik itu dipenceng nih gini lampiran. Terus foto-fotonya itu ya mencang-menceng gitu, enggak simetris gitu ya, sehingga betul-betul itu menjadi sebuah hiasan gitu ya. Jadi hiasan, lampiran itu menjadi sebuah hiasan. Jadi ditempel-tempelkan begitu, nah itu bisa bolak-balik, itu cukup 1 lembar itu aja bolak-balik lampiran. Ya. Itu sudah mencakup semua kegiatan. Ya. Nah, tidak harus di situ ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan tidak harus begitu. Pokoknya lampiran itu nanti bisa milih sendiri. Nah, orang ini kepengen mau lihat apanya, pokoknya ya dia milih sendiri. Ya. Selebihnya sudah oke majalahnya dan mungkin ada sedikit saran untuk cover. Cover itu kalau perlu Mas Kolil dandan sing ganteng ngono terus foto nang ngarepe. Jadi cover majalah gitu ya. Nah, itu. Jadi tidak harus Anda itu terus harus pakaian putih terus dasi ireng itu. Tidak harus begitu di majalah itu ya. Nah, jadi ya cover itu ya covernya Anda sendiri, itu kemudian apa judulnya ya. Dibuat seartistik mungkin, nah tampilkanlah Anda. Ya, saya kira itu.
covernya ya seperti cover majalah itu ya harus ada ini, harus foto covernya itu ya. Orang-orang yang dianukan di sana ya, tuandan sing ganteng, tuandan sing ayu, jadi cover majalah gitu ya. Nah, bukan majalah apa Kartini, bukan majalah apa Tempo, bukan majalah apa laporan aktualisasi itu ya. Nah, nggak apa-apa ya, kan ya bagus juga kalau misalnya itu nanti. Izin sambil share mungkin Pak. Ya silakan. Ada apa? Yang majalah. Oke. Gimana Mas? Oke, seperti ini covernya enggak apa-apa nih Pak. Ngapain kok pakai animasi PNS begitu? Kenapa tidak Mas Kolil sendiri di situ? Oh yang ini nggih. Iya, ngapain kok tuh dipakai itu? Ya, Anda sendiri di situ kan ya enggak apa-apa, ya. Oke Pak, siap. Gitu. Jadi tolong anu sing macak sing ganteng itu terus. Nah, ini kan kaku banget Mas kalau dianukan kok langsung aja di itu apa di cover diambil sekalian anunya backgroundnya itu gunung itu ya. Nah, ya. Nanti Anda dianukan di situ. Oke? Ya. Ya. Oke, siap. Jadi kesempatan Anda untuk membranding diri ini maksudnya ya. Di majalah ini adalah personal branding. Oke. Jadi saya sudah melihat ya, nanti saya masih punya kesempatan untuk membaca beberapa majalah lagi. Tapi apa garis besar saran saya adalah seperti itu ya. Saya kira itu Mas Kolil. Jadi kalau misalnya tolong dibicarakan dengan Mas Danan bagaimana, apakah sudah diperbolehkan dicetak. Kalau saya sudah oke tadi ya. Nah, mudah-mudahan semuanya diperbaiki sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi dengan Mas Kolil tadi ya. Gitu ya, Mas. Oke, baik Pak. Oke, Pak. Mas Danan kelihatannya sudah cukup. Ya, oke Bapak, terima kasih. Ya. Sepertinya teman-teman sampun memahami semua untuk materi hari ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurangnya ya. Saya sampaikan selamat bekerja dan kita ketemu lagi nanti tanggal 18. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Taufik, Bapak. Bapak Delin. Terima kasih teman-teman semuanya.